Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana Pancasila menjadi sistem etika. Sebelum menjelaskan, perkenalkan, nama saya Sucipta S, NPM 2113003, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Batu Raja. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. 1. Konsep Pancasila sebagai sistem etika. Pengertian etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Aliran-aliran etika. Etika keutamaan adalah teori yang mempelajari keutamaan, virtue, artinya mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk yang mengarahkan perhatiannya kepada keberadaan manusia. Etika teologis adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan kebenaran. Etika deontologis bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Karena kelima nilai Pancasila akan membentuk perilaku masyarakat dalam semua aspek kehidupannya. 2. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia sebagai berikut. Pertama, banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, masih terjadinya aksi terorisme sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan. Ketiga, masih terjadinya pelanggaran HAM dalam kehidupan bernegara. Kesemuanya itu memperlihatkan etika Pancasila diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebab berisikan tuntutan nilai-nilai moral yang hidup. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. 1. Sumber historis. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk filosofis Grosslake. Artinya nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataran P4 dan diinstitusionalkan ke dalam wadah BP7. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik. 2. Sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya, orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pembuluh bulat, kata oleh mufakat. 3. Sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar Grundrom sebagai sumber penyusun berbagai peraturan perundangan-perundangan di Indonesia. Han Kelsen mengatakan bahwa teori hukum itu suatu norma-norma berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi norma, akan semakin banyak abstrak sifatnya dan sebaliknya. Membangun argumen tentang dinamika sebagai sistem etik. Beberapa argumen tentang dinamika Pancasila. Pertama, pada zaman Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik. Kedua, pada zaman Orde Baru, muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai Pancasila. Ketiga, pada era reformasi, Pancasila tenggelam dalam euforia demokrasi. Namun, seiring dengan perjalanan waktu, disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan. Kesimpulan, Pancasila sebagai sistem etika sangat penting bagi bangsa Indonesia dikarenakan hal ini bisa menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran-pelanggaran dalam kehidupan bernegara seperti korupsi, kolusi, nepotisme, dan sebagainya dapat diminimalkan. Sekian video dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.